Power of two policies in inventory management. Ini agak panjang nanti ya. Jadi apa namanya, kekuatan dari dua kebijakan dalam manajemen persediaan nih. Jadi apa itu power of two policies? Nah, disampaikan bahwa kebijakan daripada apa namanya, power of two policies ini adalah kebijakan manajemen persediaan yang dinamis, menentukan kapan harus memesan dan seberapa banyak harus dipesan berdasarkan aturan pangkat 2. Jadi ini ada rumusnya ya, pangkat 2 nanti. Dan kebijakan ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara meminimalkan kehabisan stok, jangan sampai habis stoknya, dan jangan sampai kelebihan persediaan. Dan ini sangat berguna di lingkungan di mana adanya permintaan tidak pasti dan permintaan itu bervariasi dari waktu ke waktu. Ide utama di balik kebijakan power of two ini adalah membuat keputusan pesanan dalam peningkatan biner 1, 2, 4, 8, 16. Jadi kepangkatan 2 ini, 1, 2, 4, 8, 16, dan lain-lain. Ini berarti bahwa kuantitas pesanan akan menjadi pangkat 2. 2, apa itu, pangkat K itu ya, unit, di mana K adalah bilangan bulat non-negatif ya. Kemudian berikut adalah dua jenis kebijakan power of two yang umum ya. Di mana pertama adalah kebijakan PQ, di mana PQ itu adalah titik P-nya adalah titik pesan ulang, P itu pesan ulang, dan Q-nya adalah kuantitas pesanan. Dan ditentukan menggunakan aturan pangkat 2 tadi. Titik pesan ulang diatur sehingga ketika persediaan mencapai P, ya, mencapai P itu titik pesan ulang, pesanan untuk kuantitas pangkat 2 ditempatkan. Sementara kuantitas pesanan Q, ya, atau Q itu ditentukan berdasarkan aturan pangkat 2 seperti menggandakan membagi kuantitas pesanan sebelumnya. Misalnya, jika kuantitas pesanannya sebelumnya adalah 4, ya, maka kuantitas berikutnya bisa menjadi 8 dan seterusnya. Kebijakan ini cocok untuk lingkungan dengan permintaan yang tidak pasti karena memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian kuantitas pesanan. Nah, kesimpulannya kebijakan power of two ini menawarkan manfaat dalam hal yang lebih simpel, adaptabilitas, responsif terhadap perubahan permintaan, dan mereka dapat sangat berguna di industri di mana pola permintaan itu tidak teratur atau skala ekonomi dalam pemesanan membuat kuantitas pesanan di pangkat 2 ini menjadi hemat biaya. Namun penting untuk kita ingat bahwa sementara kebijakan ini bisa efektif dalam situasi tertentu, mungkin tidak cocok untuk semua industri atau bisnis. Setiap perusahaan harus bisa mengevaluasi dengan cermat konteks operasional spesifik dan pola permintaan sebelum menerapkan kebijakan power of two ini. Nah, kemudian ada policy PU2, Policy for a Single Stage System. Apa itu? Kebijakan power of two untuk sistem satu tahap adalah pendekatan manajemen persediaan yang mempertimbangkan pembelian dan pengisian persediaan dengan mempertimbangkan aturan pangkat 2 ini dalam lingkungan, di mana ada satu tahap aja dalam rantai pasokan. Nah, sistem satu tahap ini terdiri dari bisnis yang membeli produk dari supplier atau pemasok dan menjualnya kepada pelanggan tanpa melalui tahap-tahap tambahan seperti pabrikasi. Ya, dia nggak lewat pabrikasi atau distribusi tambahan. Jadi dia langsung aja. Nah, berikut adalah komponen utama dari kebijakan PO2 untuk sistem satu tahap ini. Yang pertama, pangkat 2 dalam kuantitas pesanan, ini artinya kuantitas pesanan selalu berbentuk 2 pangkat K tadi ya. Tadi K udah disebutkan pertama, bilangan bulat. Bisa bilangan bulat non-negatif, misalnya 1, nanti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Kepangkatannya itu sampai 16. Nah, pembelian dalam kuantitas pangkat 2 ini akan memesan produk dari pemasok dalam merupakan pangkat 2 tadi.
Kemudian yang ketiga, penyesuaian berbasis aturan pangkat 2. Setiap kali keputusan pemesanan dibuat, jumlah pesanan akan disesuaikan dengan aturan pangkat 2 berdasarkan kondisi saat itu. Misalnya jika pesanannya adalah 8, maka pesanan berikutnya bisa jadi double, jadi 16 atau 4. Nah, tergantung keadaan persediaan. Kalau persediaannya masih banyak, mungkin 4. Balik lagi ke 4. Tapi kalau kurang, bisa di double jadi 16. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen persediaan yang responsif, itu kebijakan PO2 tadi, Power of to Policy tadi, memungkinkan bisnis untuk mengubah jumlah pesanan secara responsif terhadap perubahan permintaan atau kondisi persediaan. Hal ini dapat mengoptimalkan tingkat persediaan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Yang kelima, pemilihan tingkat persediaan maksimum. Bisnis akan memilih tingkat persediaan maksimum yang merupakan pangkat 2 dari suatu angka. Ini memberikan buffer melawan fluktuasi permintaan. Buffer ini cadangan ya. Kemudian ada memberikan buffer itu cadangan ya. Kalau misalnya ada permintaan banyak, wah dia udah punya banyak cadangan karena dia udah pakai pangkat 2 tadi. Kemudian implementasi dan pemantauannya. Kebijakan PO2 ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk bisa dipastikan bahwa tingkat persediaan yang diadopsi ini tetap sesuai dengan kondisi dan permintaan yang aktual. Nah, simpulannya bahwa kebijakan PO2 ini untuk sistem satu tahap cocok untuk lingkungan di mana bisnis beroperasi dengan satu tahap dalam rantai pasokan, yaitu dari pemasok ke pelanggan. Ya, pendekatan ini dapat membantu dalam meminimalkan biaya persediaan sambil tetap responsif terhadap perubahan dalam permintaan atau kondisi pasar. Ya. Kemudian ada biaya untuk mengoptimalkan PO2 policy ini. Biaya untuk kebijakan PO2 ini adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis dalam mengelola persediaannya menggunakan pendekatan PO2 ini. Termasuk biaya yang terkait dengan pembelian, pemesanan, pemeliharaan, dan pembelian persediaan. Nah, komponen biayanya dalam PO2 supaya optimal sebagai berikut. Ini ada pertama, biaya pembelian dikodekan dengan huruf C, ya. Biaya per unit barang saat dibeli dari pemasok, biaya ini dapat bervariasi berdasarkan diskon, kuantitas, kemudian diskon kalau ada berlaku ya. Kemudian biaya pemesanan disimbolkan dengan huruf S, biaya yang terkait dengan melakukan pemesanan yang mungkin termasuk biaya administrasi, transportasi, dan biaya penanganan. Lalu biaya pemeliharaan disimbolkan dengan huruf H, biaya memelihara menyimpan 1 unit persediaan per unit, biasanya itu dihitungnya per tahun. Nah, ini termasuk biaya penyimpanan, asuransi, dan penyusutan barang. Kemudian biaya keterlambatan pemesanan disimbolkan dengan huruf B. Jika keterlambatan pemesanan itu memang diperbolehkan, nah biayanya akan timbul ketika seorang pelanggan memesan produk yang tidak ada dalam stok. Nah, ini termasuk biaya keterlambatan pemesanan dan biaya penjualan yang hilang akibat kehabisan stok ya. Nah, ini kalau terlambat ya ada konsekuensi biayanya ya. Nah, totalnya Anda perhatikan untuk kebijakan PO2 yang optimal dapat dihitung menggunakan rumus TC sama dengan C kali Q ya. Nanti ditambah dengan D minus Q, kemudian dikali lagi dengan B tambah, nah ini. Jadi ini setiap kali tambah ini ada perubahan lagi, D per Q dikali S tambah Q per 2 kali H. Nah, itu masing-masing sudah ada simbolnya. Q itu apa tadi? Kuantitas pesanan, D permintaan tahunan, biaya pembelian satuannya C, S itu biaya pesanan per pesanan, H biaya pemeliharaan, dan B biaya keterlambatan pemesanan per unit jika berlaku. Jadi saya kasih warna-warna biar kalian lebih familiar nanti ya. Nanti ada contohnya biar nggak kagok gitu ya cara menghitungnya. Kemudian contoh yang mudah. Nih kita kasih contoh yang mudah aja. Misal sebuah toko mengalami permintaan tahunan 2.000 unit, kemudian pembelian setiap unitnya adalah 10.000, biaya pesannya 500 per pemesanan, dan biaya pemeliharaannya per tahun adalah Rp2, rupiah, maka langkah pertama
dengan memilih kuantitas pesanan. Kita pilih yang mana? Misalnya kita kebijakan PU2-nya akan memiliki kuantitas pesan berpangkat 2, kita pilih 4. Nah, maka nanti kita akan masukkan angka 4 di key ini ya. Nah, kita menggunakan rumus tadi, kita masukin. Tadi kan 10.000 apanya? 10.000 itu yang warna biru pembeliannya. Nah, kita masukin 10.000 kali 4 tadi. Angka 4-nya dimasukin di sini. Kemudian 2.000 itu adalah yang kuning tadi, permintaan tahunannya. 2.000 dikurangin 4, kemudian dikali 0 lagi di sini. 0 itu apa? B ya. B itu biaya keterlambatannya nggak ada di sini. Masih belum ada, jadi 0. Kemudian 2.000 juga permintaan tahunannya. Dibagi 4 ya, Q-nya ini. Kemudian dikali dengan 500. 500 itu apa? 500 itu adalah pemesanannya. Ditambah dengan 4 per 2. 2 ini rumus bakunya ya. Dikali RP2. RP2 itu yang biaya pemeliharaannya. Ya. Lalu kemudian kita hasilkan seperti ini. Jadi 10.000 kali 4 sama dengan 40.000. Ditambah 0 ini. Dari 2.000 kurangin 4 kali 0 kan jadi 0. Kemudian 250 itu dari 2.000 bagi 4, 1.000. Kali 500. Ya. Sorry. Ini 250. Dari 2.000 bagi 4. 2.000 bagi 4 itu berapa? 500 ya? Halo? 5 Pak. 2.000 bagi 4 itu Iya 500 Pak. 205. Iya, Pak. Apa berapa? 200 ya? 500. 500 Pak. 500 ya? 500 Pak. Iya. Nah, 500. Nah, 500 itu dikali dengan 500. Berapa jadinya? 2.500 dikali 500. 250, Pak. 250 ya nanti. Pokoknya ini hasilnya jadi totalnya jadi 250 dan RP2 tadi itu dikali dengan ini 4 per 2 kali 2. Jadi RP4. Nah, total biayanya jadi 40.254. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi saya kasih warna-warna biar kalian itu enak menghitungnya. Nah, nanti seterusnya kalau dia mau pakai angka 4, angka 8 atau 16, tinggal dirubah aja yang Q-nya itu. Jadi tergantung situasi. Misalnya dia bilang, wah persediaan lagi menipis, di double, 8 atau 16. Kalau persediaan lagi banyak, dia turun ke bawah 2. Nah, seperti itulah contohnya ya. Nah, jadi mudah perhitungannya ya. Nah, kemudian membandingkan biaya total, kita akan membandingkannya memilih Q dan menghasilkan biaya total terendah. Setelah perhitungan Q sama dengan 16, menghasilkan biaya total terendah, maka itu akan menjadi kuantitas pesanan yang optimal untuk produk tersebut. Nah, penting diingat bahwa dalam situasi nyata, bisnis mungkin juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti kebijakan persediaan, tingkat pelayanan pelanggan, dan faktor-faktor lingkungan yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke serial system. Serial system atau sistem seri ini dalam manajemen persediaan mengacu pada sistem di mana sistem dipesan pesan satu persatu tanpa tumpang tindih. Dalam sistem ini pesanan baru ditempatkan hanya setelah pesanan sebelumnya telah diterima. Ya, jadi jangan pesan dulu sebelum pesanan yang lama itu diterima. Nah, ini pendekatan yang sederhana dan langsung mengelola persediaan, terutama dalam situasi di mana tidak ada tumpang tindih waktu pengiriman atau pemesanan ulang. Jadi jangan sampai pesanannya yang satu belum diterima, udah pesan lagi, akhirnya bingung ya. Nah, berikut adalah karakteristik utama dalam pertimbangan sistem seri. Ada yang pertama adalah proses pemesanan, bagaimana kita mengorder ya satu persatu, tingkat persiapan mencapai titik pesan ulang. Kita akan pesan setelah titik pesan ulang itu ditentukan. Kemudian perhatikan waktu pengiriman, lead time. Waktu pengiriman itu durasi pada saat kita pesan sampai menerima barang, itulah lead time-nya. Berapa lama itu pesanan datang setelah kita pesan. Nah, karena waktu pengiriman itu bisa aja bervariasi. Tiap pesanan bisa aja yang satu
datangnya cepat 1 hari, yang lain bisa 2 hari. Nah, kemudian titik pesan ulang, reorder point, adalah titik pesan ulang adalah tingkat persediaan di mana pesanan baru ditempatkan, kapan pesanan baru dilakukan. Nah, ini dihitung berdasarkan rata-rata permintaan harian dan waktu pengiriman, ya. Jadi nanti ada rumusnya untuk mencapai reorder point. Nah, keuntungannya, manajemen yang sederhana ini, sistem seri ini mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga sangat cocok untuk bisnis dengan kebutuhan persediaan yang sederhana. Nah, jadwal pemesanan yang jelas, pesanan ditempatkan dalam urutan yang jelas dan dapat membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya. Kerugiannya bisa jadi potensi habis stok jika terjadi peningkatan permintaan atau waktu pengirimannya tidak terduga. Jadi kalau waktu pengirimannya agak kacau itu, kok nggak datang-datang, stok bisa habis, ya. Nah, baru pesanan baru tiba, stoknya udah habis. Ini karena lead time-nya nggak benar, ya. Kemudian waktu respon yang lebih lama karena setiap pesanan ditempatkan setelah pesanan sebelumnya diterima, ya. Mungkin ada waktu pengiriman yang lebih lama untuk mendapatkan persediaan tambahan. Jadi ada risiko nih, responnya lebih lama. Jadi dia mungkin pesan pertama misalnya 2, tiba-tiba ada orang, ini misalnya dalam sebuah pabrik atau distribusi, dia pesan 2, dia mau distribusikan, ternyata udah ada order 6. Nah, dia order lagi yang 4, tapi yang 2 ini lama, jadi dia nunggu yang 4 juga mau order tuh jadi mikir-mikir gitu. Nah, ini akan bahaya ini ya untuk responnya, ya, karena nunggu yang 2 belum datang-datang gitu. Sementara mungkin kalau dia order 4 itu secepatnya bisa aja 4 itu datang lebih cepat gitu ya. Nah, tapi kalau tempatnya sama yang di tempat order, ya itu juga bermasalah. 6, pertimbangan stok pengaman safety stock. Dalam sistem seri makanya perlu adanya stok pengaman. Ya, perlu ada cadangan stok itu, ya. Ini membantu memastikan bahwa ada persediaan yang cukup untuk menutupi fluktuasi tadi yang tidak terduga, tiba-tiba molor tuh di time-nya, ya. Kemudian penerapannya sistem seri ini biasanya digunakan dalam situasi di mana waktu pengiriman konsisten. Nah, kalau konsisten sih oke. Udah tahu suppliernya itu bisa konsisten, oke. Kemudian stabil. Oh, segini, 2 terus. Nah, dan pemesanan ulang ini bukanlah pilihan. Jadi pemesanan ulang itu bukan jadikan suatu pilihan juga, ya, di sini. Nah, simpulan terkait sistem seri ini, sistem seri adalah pendekatan yang sederhana dalam manajemen persediaan yang berfungsi baik di lingkungan dengan waktu pengiriman dan pola permintaan yang dapat diprediksi. Ingat, kata kuncinya yang dapat diprediksi. Namun, bisnis harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk menghindari kehabisan stok dan menyesuaikan titik pesan ulang sesuai kebutuhan. Mungkin ini tidak cocok untuk industri dengan permintaan yang sangat bervariasi atau rantai pasokan yang kompleks. Jadi kalau yang bervariasi tadi enaknya yang PU2 tadi, ya, policy to power itu. Tapi kalau yang konsisten, ini sistem seri juga lebih cocok. Nah, kemudian ada asumsi dan nomenklatur yang perlu diketahui di sini. Asumsi dasar dan notasi-notasi yang digunakan dalam sistem matematis tadi, yang kode-kode tadi, ya. Nah, ini sangat penting untuk mendefinisikan parameter kendala. Jadi tadi rumus-rumus yang permintaan konstan D ini adalah implikasinya permintaan akan produk tetap konsisten, ya, dan tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian L itu waktu pengiriman konstan. Nah, mengandaikan waktu yang diperlukan, pesanan tetap konstan dan dapat diprediksi. Kemudian ada nanti back order. Ini istilah, ya, back order itu tidak ada pemesanan kembali, tidak akan memesan item yang tidak ada dalam stok itu. Kemudian diskon kuantitas, ya, berarti ada biaya per unit tetap konstan terlepas dari kuantitas yang dipesan. Kemudian kekurangan atau kehabisan stock out ini mengasumsikan bahwa permintaan selalu dapat terpenuhi dan tidak ada kehabisan stok, gitu, ya. Nomenklatur tadi, kode-kode D ini permintaan tahun produk, H itu biaya penyimpanan atau tadi ada bilang pemeliharaan, kemudian S itu pemesanan, Q itu kuantitas yang di order itu dalam siklus,
kemudian R itu titik pesan ulang, L itu waktu pengiriman atau lead time, T itu adalah waktu periode persediaan dikelola, C itu cost atau biaya unit pembelian satu unit barang, B ini pemesanan kembali, ya. Tadi ada sempat keterlambatan pemesanan, kemudian P mewakili biaya denda, SD menunjukkan deviasi standar, SL ini deviasi standar waktu pengiriman. Kalau yang SD permintaan, kalau SL itu waktu pengiriman, ya. Kemudian simpulan terkait asumsi dan notasi ada lagi di sini. Untuk model kuantitas pesanan ekonomi atau economic order quantity dan model titik pesan ulang atau ROP, ada cara standar untuk mempresentasikan variabel hubungan tersebut dalam membantu analisa dan pengambilan keputusan. Nah, model matematika yang kita gunakan tadi seperti ini ya. Total biaya ini modelnya contohnya seperti ini. Kita ulang lagi nih. TC sama dengan C kali Q. Nah, contohnya rumusnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh rumusnya yang tadi kita udah latih dengan perhitungan sederhana ya. Nah, ini model dasar ya. Nah, algoritma ini nanti ada perhitungan reorder point juga seperti apa. Yang jelas pada algoritma ini kita mengumpulkan data yang diperlukan, ya, datanya tingkat permintaannya berapa, waktu pengirimannya gimana, deviasi standarnya memang kalau ada seperti apa, ya, kemudian hitung rata-rata, di mana hitung rata-rata ini rumusnya di L, ya, atau sama dengan D kali L, rata-rata permintaan unit waktu dikali dengan waktu pengiriman. Nah, contohnya standar deviasi, rumusnya seperti ini ya, SDL sama dengan apa nih? Akar ya. Nah, sini D kali deviasi standar waktu pangkat 2 tambah deviasi standar pengiriman dikali dengan lead time ya. Kalau tadi yang ini pangkat 2. Nah, ini rumusnya nanti ya. Nah, nanti kita cari apa namanya? Satu contoh perhitungan yang sederhana ya. Nah, hitung stok safety pengaman. Nah, rumusnya lain lagi. Dia SS, apa itu SS? Adalah Z kali SDL. Z itu tingkat layanan diinginkan, dikali dengan waktu pengiriman. Ya, permintaan selama waktu standar deviasi SDL itu adalah deviasi standar dari permintaan selama waktu pengiriman. Itu ya. Kemudian reorder point rumusnya ini. Titik pesan ulang atau reorder point RP itu rumusnya waktu pengiriman dikali dengan stok pengaman ya. Ini yang rumus-rumus sederhana ya. Jadi nanti kalau diaplikasikan gampang. Kemudian yang keenam, tentukan tingkat layanan yang diizinkan. Tingkat layanan yang diinginkan itu Z bergantung pada faktor seperti ekspektasi, pelayanan pelanggan dan standar industri. Nilai umum Z itu berkisar dari 1,0 hingga 3,0 ya. Dan ini mewakili tingkat keyakinan yang berbeda. Kemudian implementasikan dan pantau, terapkan titik pesan ulang reorder point tadi, pantau secara teratur. Nah, dan sesuaikan titik pesan ulang ini jika diperlukan berdasarkan pola permintaan yang berubah atau variabilitas waktu pengiriman. Nah, simpulan terkait algoritma mengasumsikan bahwa permintaan dan waktu pengiriman ini mengikuti distribusi normal. Ya, jika mereka mengikuti distribusi probabilitas yang berbeda, mungkin perlu dilakukan penyesuaian yang sesuai. Selain itu, situasi dunia ini yang nyata mungkin membutuhkan pertimbangan faktor lain seperti pemesanan kembali, back orders, diskon kuantitas, dan dinamika rantai pasokan yang lebih kompleks. Yang terakhir ini yang terkait multi-echelon distribution system. Apa itu multi-echelon? Sistem distribusi multi tingkatan mengacu pada jaringan titik distribusi seperti gudang dan pengecer. Nah, ini bertujuan untuk menggerakkan produk dari produsen ke pelanggan akhir melalui beberapa tingkat perantara. Ya, ini melalui retail ya. Nah, ini ditandai dengan keberadaan beberapa tahap atau tingkatan dalam proses distribusi. Nah, berikut fitur kunci dan pertimbangan dari sistem distribusi multi-level atau multi-echelon ini tadi ya. 1, beberapa tingkatan distribusi, mulai multi tingkatan ini melibatkan lebih dari 2 tingkat distribusi.
Berarti ada perantara, ada broker di situ atau fasilitator ya. Jadi ada yang memediasi antara produsen sampai pelanggan akhir. Contohnya seorang produsen mungkin memasok gudang regional yang pada gilirannya memasok beberapa toko retail. Jadi produsen ini akhirnya dia akan memasok toko retail juga gitu ya. Kemudian penempatan persediaan, dia tingkat sistem distribusi mungkin memiliki persediaan sendiri. Hal ini memungkinkan waktu respon yang lebih cepat terhadap permintaan pelanggan dan menyediakan buffer cadangan terhadap gangguan pasokan. Kemudian ada tantangan optimisasi. Mengelola sistem distribusi ini yang multi tingkat ini menimbulkan tantangan optimisasi, ya, kemudian hal tingkat persediaan, kuantitas pesanan, dan biaya transportasi. Dan menyeimbangkan tingkat stok di berbagai tingkat sistem sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Kemudian nanti ada aliran informasi dan koordinasi ya. Bagaimana yang efektif dalam tingkatan sistem itu, bagaimana mereka berkomunikasi antara produsen, kemudian mediator tadi, dan retail ya. Itu sangat penting ya. Karena kalau tidak koordinasi, mereka nanti distribusinya kacau gitu ya dalam waktu pengiriman. Nah, kemudian pertimbangan stok pengaman ini perlu dipertimbangkan, dikelola dengan hati-hati. Harus diperhitungkan di tiap level tadi, ya, mulai dari produsen sampai retail itu berhati-hati dalam memperhitungkan ketidakpastian waktu pengiriman dan gangguan pasokan. Kemudian agregasi kumpulan daripada peramalan, itu sinyal permintaan dari pelanggan air perlu diagregasi dan disalurkan ke atas, ya, dikumpulkan apa itu, kemudian disalurkan ke atas rantai pasok itu untuk membantu perencanaan produksi dan persediaan. Yang ketujuh, transportasi dan logistik. Kita pilih mode transportasi, rute, dan jadwal yang lebih kompleks dalam sistem distribusi multi tingkatan ini. Solusi logistik yang hemat biaya itu sangat penting ya. Kemudian tujuan tingkat pelayanan, kita menentukan tujuannya, menentukan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. Nah, ini akan jadi lebih kompleks dalam sistem distribusi multi level ini. Ini melibatkan menyimbangkan tingkat layanan di berbagai tingkat jaringan distribusi. Jadi harus selaraskan ya, sinkronisasi kalau orang bilang gitu. Kemudian teknologi dan perangkat lunaknya digunakan, yang canggih sebaiknya digunakan ya, menggunakan mungkin sekarang menggunakan IT teknologi informasi ya. Dalam sistem manajemennya, alat peramalannya, permintaannya ini menggunakan sistem informasi teknologi informasi. Kemudian manajemen risiko ini dia punya di multi tingkatan itu rentan, gangguan rantai pasoknya itu bisa terganggu ya. Maka strategi manajemen risiko itu kalau perlu diterapkan untuk mengurangi potensi gangguan tersebut. Nah, secara keseluruhan sistem distribusi multi level ini menawarkan keuntungan dalam hal responsif terhadap permintaan pelanggan dan ketangguhan rantai pasok. Namun mereka juga ini perlu perencanaan, koordinasi, optimisasi yang canggih untuk beroperasi dengan efisien dan memenuhi tujuan layanan pelanggan. Nah, terakhir ini mathematical model for distribution system. Nah, ini ada model matematika ya yang mengoptimalkan aliran barang dari produsen ke pelanggan melalui perantara tadi seperti gudang. Ini secara matematisnya bisa dimatematika-kan. Jadi tadi teorinya. Nah, menggunakan asumsi dengan rumus yang tadi sudah disampaikan, DL, back order segala macam. Kemudian notasinya juga sama seperti yang disampaikan tadi, DH, SQ, R, LT, CB, dan P itu bisa digunakan notasinya. Lalu model matematikanya kurang lebih sama dengan perhitungan yang tadi. Ya, itu tadi kita udah pernah berlatih satu perhitungan yang simple. Nah, ini kurang lebih rumusnya hampir sama dengan yang pertama tadi kita hitung. Nah, kemudian power of two solution. Jadi solusi power of two itu metode yang digunakan dalam manajemen persediaan khususnya untuk mengelola titik pesan ulang. Nah, kesimpulannya ada kaitan antara power of two itu dengan sistem multi tingkatan, dengan pendekatan yang heuristik, dengan menyederhanakan perhitungan titik pesan ulang, dengan mempertimbangkan tingkat stok sebagai pangkat dari angka 2 tadi. Nah, angka 2 tadi 2, 4, 8, 16, dan lain-lain.
Nah, ide dari metode ini untuk mempertahankan progresi geometris dari tingkat stok dan menyederhanakan manajemen sistem multi level tadi. Nah, berikut langkah-langkah dasarnya. Tadi udah tetapkan titik pesan ulang awal, ya. Mau yang mana angkanya, 248 sesuai dengan kondisi, pantau, sesuaikan lagi, pertahankan progresi geometris ini ya. Nah, jadi eh, ini cuma summary dari yang tadi ya. Pertimbangkan waktu pengiriman dan variabilitas permintaan ya. Kemudian evaluasi kinerja ya. Dan simpulannya adalah penting untuk diingat bahwa solusi power of two ini adalah pendekatan yang heuristik tadi sudah disampaikan, memberikan aturan praktis atau pedoman yang mungkin tidak selalu menghasilkan solusi optimal atau mutlak, tapi ini tentunya bisa berguna dalam situasi di mana perhitungan kompleks mungkin tidak praktis dan menyediakan cara yang disederhanakan namun efektif ya untuk mengelola titik pesan ulang dalam sistem multi level tadi. Nah, seperti halnya dengan setiap pendekatan manajemen persediaan, penting untuk secara teratur meninjau dan menyesuaikan titik pesan ulang berdasarkan pola permintaan yang berubah, variabilitas waktu pengiriman, dan faktor-faktor relevan lainnya. Oke,